Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Nabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Ingin menjelaskan tentang hakikat pembelajaran menyimak dalam bahasa Arab. Hakikat pembelajaran menyimak adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi dan menilai bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Nah, kemudian tujuan pembelajaran menyimak. Tujuan pembelajaran istimak untuk pemula yang pertama yaitu mengenali bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan dengan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat pendek dan panjang. Yang keempat, mengenal huruf yang bertasydid. Dan yang kelima, mengenal huruf yang berharokat tanwin. Yang keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Dan yang ketujuh, membedakan antara al-syamsiyah dan al-qamariyah. Yang kedelapan, memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran istimak untuk tingkat menengah. Itu yang pertama, memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga itu memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata atau mudzakkar, muannas, bilangan kata kerja dalam berbagai zamannya. Dan yang keempat yaitu memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Dan yang kelima, memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Nah, kemudian tujuan pembelajaran istimak untuk tingkat lanjut. Yang pertama, memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai dengan alur pembicaraan. Yang ketiga, menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Dan yang keempat yaitu menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar. Dan yang kelima itu membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Dan yang keenam, membedakan antara fakta dan pendapat perorangan yang dipahami dari konteks paparan lisan. Dan yang ketujuh yaitu menangkap makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh pembicara. Selanjutnya, kedelapan, memberikan respon yang tepat terhadap suatu ungkapan yang didengar. Dan yang kesembilan, menyimpulkan isi kandungan pembicaraan. Dan yang kesepuluh, memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar. Kemudian materi pembelajaran menyimak. Materi pembelajaran menyimak itu mengacu pada tujuan pembelajaran istimak untuk berbagai levelnya. Nah, kemudian maka materi pembelajaran istimak secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Masing-masing huruf, kata atau mufrodat, kalimat, dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Nah, ada dua jenis materi kebahasaan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Arab, termasuk
pembelajaran istima, yaitu materi yang disiapkan oleh guru dan materi yang diambil dari kehidupan real orang Arab. Nah, jenis pertama itu disebut teachers atau classroom Arabic, dan yang kedua disebut living Arabic. Nah, intinya pemilihan materi istima yang harus disiapkan yang harus berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu. Nah, kemudian media pembelajaran menyimak. Media pembelajaran menyimak yaitu media menyimak dengan menggunakan audiovisual, yaitu suatu kegiatan pembelajaran menyimak yang penyampaiannya itu menggunakan media suara dan gambar. Contohnya itu pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, cerita bergambar, dan lain-lain. Nah, yang kedua, media menyimak dengan menggunakan wacana atau bacaan, yaitu suatu kegiatan pembelajaran menyimak yang cara penyampaiannya dengan menggunakan buku-buku bacaan atau menceritakan sesuatu tanpa disertai dengan gambar yang jelas. Nah, contohnya seperti seorang guru menjelaskan materi dengan ada gambar-gambarnya. Nah, yang ketiga yaitu media menyimak yang dilakukan dengan melihat keadaan di sekitarnya, yaitu suatu kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati keadaan lingkungan sekitar sehingga siswa dapat menyimpulkan sendiri apa makna dari kenyataan tersebut. Nah, contohnya seperti seorang guru mencontohkan gurunya rajin, kemudian siswanya menyimpulkan gurunya rajin. Nah, kemudian teknik pembelajaran menyimak. Teknik pembelajaran menyimak istima untuk pemula secara umum yaitu pembelajaran istima untuk pemula diarahkan pada kegiatan menyimak untuk ditirukan atau menyimak untuk menghafal ungkapan-ungkapan populer yang baku. Nah, kemudian teknik pembelajaran istima untuk tingkat menengah. Setelah siswa terampil menyimak dan menirukan pelafalan bunyi-bunyi huruf Arab, mengenal makna beberapa kosakata, dapat membaca dan menulis Arab, maka secara bertahap latihan menyimak dapat ditingkatkan pada aspek pemahaman, terutama yang menyangkut makna kosakata dan pemahaman yang sifatnya itu tekstual. Nah, dari bahan bacaan atau dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian teknik pembelajaran istima untuk tingkat mutakodim. Pada level mutakodim, kompetensi menyimak lebih diarahkan pada aspek pemahaman tingkat tinggi yang disebut dengan high order thinking. Secara komprehensif mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bahan simakan, termasuk yang tersirat. Nah, bahan simakan yang dilatihkan bisa berupa paparan dialog, cerita, tayangan film, dan sebagainya. Nah, aspek-aspek yang dilatihkan bisa berupa identifikasi kata kunci, identifikasi gagasan utama, identifikasi topik, menyimpulkan, analisis kesalahan, dan sebagainya. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran menyimak. Nah, Ro'ad Ahmad Yutama mengukur kemampuan siswa untuk membedakan bunyi huruf yang berdekatan maksudnya, yang berimplikasi pada perbedaan makna. Nah, yang kedua yaitu mengukur kemampuan siswa untuk menyimak kata yang tepat sesuai dengan yang didengar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengukur pemahaman siswa
terhadap berbagai kalimat sesuai dengan intonasinya. Dan yang keempat yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap kandungan wacana umum, baik gagasan utama maupun gagasan pendukung. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.